warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kuliah walaupun masih dilakukan secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai kompensasi pegawai, di mana materi ini diangkat dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama saya sendiri Eliska Sulistiani A, yang kedua Dini Azahra, yang ketiga Ernanda Erwin, dan yang keempat Nur Ainun Hirsal. Nah, baiklah, mari selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan yang pertama mengenai apa pengertian dari kompensasi pegawai. Nah, dari sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Mondi tahun 2005, kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan. Kemudian adapun menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 mengenai kompensasi kerja, di mana kompensasi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sebelumnya pemateri telah memaparkan beberapa pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang dapat disimpulkan dari pengertian tersebut adalah kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja setelah melakukan sebuah pekerjaan yang bertujuan untuk memajukan bisnis secara keseluruhan. Nah, kompensasi di sini bisa berbentuk fisik dan non-fisik. Terus, kompensasi yang diberikan kepada pegawai itu sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja serta hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya, kompensasi dapat merujuk pada beberapa hal. Yang pertama itu kompensasi sebagai ganti rugi benda atau barang, yaitu suatu bentuk kompensasi yang dipakai dalam menunjukkan situasi di mana orang yang berutang itu disilahkan untuk membayar utangnya dengan barang sesuai dengan nominal utangnya. Terus yang kedua itu kompensasi dalam arti psikologi, di mana istilah kompensasi juga dipakai dalam pencarian kepuasan dalam suatu segi kepada mendapatkan keseimbangan dan kekecewaan dalam segi lain. Terus yang terakhir itu kompensasi dalam arti finansial. Kompensasi dalam arti finansial yaitu imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas itu kompensasi yang merujuk kepada finansial. Bentuk-bentuk kompensasi untuk karyawan. Sebuah kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan atau oleh pihak terkait bisa berbentuk tunjangan yang sifatnya materi. Bentuk kompensasi ada 4, yaitu yang pertama, upah atau gaji. Gaji yang diberikan perusahaan biasanya berhubungan dengan tarif upah per jam, di mana perhitungannya itu mungkin lama waktu kerja dari pegawai, maka semakin besar pula gaji yang didapat. Upah merupakan dasar pembayaran yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji atau salary biasanya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang kedua itu insentif. Insentif adalah tambahan-tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh perusahaan. Program insentif ini
disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, atau profit, termasuk juga upaya-upaya pemangkasan biaya yang tergantung dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu tunjangan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan. Begitu juga dengan program pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan perusahaan biasanya meliputi mobil, keanggotaan klub, penggantian biaya parkir atau tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi karyawannya. Biasanya semua telah tertuang dalam surat perjanjian kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kompensasi pegawai. Adapun jenis-jenis kompensasi pegawai yaitu yang pertama kompensasi finansial secara langsung, yang kedua kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga kompensasi non finansial. Selanjutnya yaitu tujuan kompensasi pegawai. Yang pertama yaitu mempertahankan karyawan berprestasi, yang kedua mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang ketiga efisiensi biaya, yang keempat membentuk rasa adil, yang kelima pemenuhan administrasi legalitas, dan yang keenam memicu perubahan sikap. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat kompensasi pegawai, diantaranya yang pertama yaitu sebagai transaksi ekonomi, yang kedua sebagai transaksi psikologi, yang ketiga sebagai transaksi sosial, yang keempat sebagai transaksi politik, dan yang kelima sebagai transaksi etika. Selanjutnya, sistem pembayaran kompensasi. Menurut Hasibuan, terdapat 3 macam sistem pembayaran kompensasi yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, pemberian kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Sistem waktu administrasi pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap atau pekerja harian. Yang kedua, sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per biji, per meter, liter, dan lain sebagainya. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu pengerjaannya. Sistem hasil ini tidak bisa diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi. Yang ketiga, sistem borongan. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama mengerjakannya serta berapa banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencarian kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Selanjutnya, sertifikat buruh. Apabila sertifikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasinya semakin besar. Sebaliknya, jika sertifikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan tinggi, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila produktivitas kerjanya buruk serta rendah, kompensasinya kecil. Yang kelima,
pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang Kepres dasarnya batas upah atau batas jasa minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan, karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi karyawan dari tindakan sewenang-wenang. Yang terakhir, biaya hidup. Bila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi semakin tinggi. Tapi sebaliknya, karyawan yang hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi relatif rendah. Selanjutnya, metode pemberian kompensasi. Ada dua metode pemberian kompensasi, yaitu yang pertama, metode tunggal. Suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Tingkat golongan dan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. Yang kedua, metode jamak. Suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti jasa, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Metode manapun yang dipergunakan hendaknya dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada semua pihak sehingga tujuan karyawan maupun sasaran organisasi perusahaan sama-sama tercapai dengan baik.